Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini kita melanjutkan kajian kitab Ahadits Al-Akhlaq, hadits-hadits pilihan seputar akhlak. Di hari ini kita masuk di bab 4 yang Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala berikan judul Uquq al-Walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Telah lewat di bab kedua dan ketiga wajibnya taat dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini adalah lawannya. Ini adalah lawannya. Karena berbuat baik kepada orang tua itu adalah wajib, maka durhaka kepadanya adalah dosa. Bahkan akan datang sebentar di hadits-hadits yang beliau sebutkan, karena di bab ini beliau akan menyebutkan 16 hadits. Di bab Uquq al-Walidain beliau akan menyebutkan 16 hadis, yang mana semua hadis itu yang beliau sebutkan 16 ini menjelaskan besarnya dosa dan bahaya bagi al-aq, bagi seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Beliau sebutkan hadits yang pertama, kata beliau hafizahullah, an Abdurrahman ibn Abi Bakrah, an Abi, dari Abdurrahman ibn Abi Bakrah, dari bapaknya yaitu Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair salasan. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billahi wa uququl walidaini. Wa jalasa wa kana muttaki'an faqala ala wa qawluz zur. Qala famazala yukarriru wa hatta kulna laitahu sakat. Muttafaqun alaih. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau dari Abdurrahman ibn Abi Bakrah, dari bapaknya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ketahuilah. Ala unabbiukum, maukah saya kabarkan kepada kalian, bi akbaril kabair, dengan dosa besar yang paling besar. Jadi ini bukan kabir, tapi akbar al-kabair, yang paling besar dari dosa besar. Kan dosa besar banyak, tapi ini kata Nabi, maukah saya kabarkan kepada kalian, bi akbaril kabair, dengan dosa besar dengan dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar. Salasan, Nabi ulang 3 kali. Karena Nabi kalau berbicara, belum berbicara 3 kali. Kalau perkara yang penting. Jadi belum ulang 3 kali. Maukah kalian saya kabarkan tentang dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar? Maukah kalian saya kabarkan tentang dosa yang paling besar dari dosa besar? Maukah kalian saya kabarkan tentang dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar? Jadi ini bukan paling besar dari dosa kecil, tapi dosa besar dari yang paling besar dari dosa besar. Berarti lebih dari yang namanya dosa besar. Qalu, kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, iya wahai Rasulullah. Maksudnya kami mau. Karena para sahabat orang yang paling bersemangat untuk mengetahui kebaikan, untuk melakukannya, untuk dikerjakan. Dan juga mereka paling semangat untuk mengetahui keburukan supaya dia bisa tinggalkan.
Dan para sahabat bertanya kepada Nabi bukan hanya kebaikan, tapi juga keburukan. Tujuannya adalah supaya terhindar darinya. Supaya terhindar darinya. Makanya mereka bilang mau. Iya. Qal kata Nabi al-isyraku billah. Ini yang pertama. Berbuat syirik kepada Allah. Sebagaimana perintah pertama adalah beribadah kepada Allah. Maka dosa besar yang paling pertama adalah syirik kepada Allah. Ini jelas. Iya. Yang kedua. Wa uququl walidain. Ini poin kita. Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kan perintah beribadah kepada Allah. Perintah pertama kan. Setelah itu kan Allah ikutkan yang kedua perintah berbuat baik kepada orang tua yang sudah lewat. Berarti dosa yang paling besar setelah dosa kepada Allah adalah dosa kepada kedua orang tua. Durhaka terhadapnya. Dan wajalasa dan Nabi duduk. Wa kana muttaqi'a dan adalah beliau bersandar. Faqal ya duduk bersandar dan beliau berkata ala dan ketahuilah. Yang ketiga adalah wa quluz zur dan berkata dusta. Dan berkata dusta. Jadi tiga. Ini yang belum sebutkan. Berkata dusta. Qala fama zala yukarriruha hatta qulna. Belum berkata maka terus Nabi SAW mengulangnya. Sampai kata kami berkata laitahu sakat. Seandainya beliau diam. Jadi Nabi ulang. Ala wa quluz zur. Ala wa quluz zur. Nabi ulang terus. Ya, sampai kami berkata seandainya beliau diam. Artinya ini Nabi ulang-ulang supaya tertanam. Ini adalah perkara yang berbahaya. Di antaranya adalah yang di tengah poin kita. Uquq al-walidain. Iya, uquq al-walidain. Iya. Kemudian hadis yang sama, hadis kedua beliau sebutkan. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kaba'ira aw su'ila 'anil kaba'ir. Faqala asyirku billah wa qatlun nafsi wa 'uququl walidain. Faqala ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Qala qauluz zur aw qala syahadatuz zur. Muttafaqun alaih. Mirip dengan tadi. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala beliau berkata Rasulullah menyebutkan dosa besar atau Nabi ditanya tentang dosa besar. Maka Nabi katakan syirik pada Allah. Itu jelas. Wa qatlun nafsi membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Wa uququl walidain. Jadi tambahannya membunuh. Setelah itu durhaka kepada kedua orang tua. Maka kemudian Nabi berkata, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Maukah saya kabarkan kepada kalian dosa besar dari dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar? Qala qauluz zur, berkata dusta. Atau beliau berkata syahadatuz zur, bersaksi dusta. Bersaksi dusta. Ini juga sama, mirip, penegasannya sama. Hadis ketiga juga beliau berkata wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al-kaba'ir al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Rawahul Bukhari. Ini sama juga mirip. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala dari Nabi SAW beliau berkata al-kaba'ir, dosa besar itu adalah al-isyraku billah. Kamu berbuat syirik kepada Allah. Wa uququl walidain, kamu durhaka kepada kedua orang tuamu. Wa qatlun nafs, membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Ya. Wal yamin al-ghamus, bersumpah dusta. Sama tadi. Jadi beda ya, 3 lafaz ya. Satunya
ucapan dusta, kedua adalah bersaksi dusta, ketiga adalah bersumpah dusta. Dia bersumpah dusta. Dia orang yang seperti disebutkan dalam hadis lain, dia melariskan dagangannya dengan sumpahnya. Ya, kalau ada orang bertanya tentang barangnya, demi Allah ini begini, ini demi Allah harganya, demi Allah dia bersumpah dusta padahal bukan. Kadang sebagian pedagang kan bilang begitu. Bukan modalnya tapi dia bilang demi Allah ini sudah modalnya. Mana ada orang mau jual modal? Pasti orang mau jual mau dapat apa? Untung. Tapi kenapa dia bersumpah? Supaya orang beli. Supaya orang beli. Bersumpah dusta. Itu tidak boleh. Itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Poin kita adalah sama wa'uquq al-walidain. Jadi ini 3 hadis. 3 hadis ini semuanya Nabi kabarkan ini adalah dosa besar. Durhaka kepada kedua orang tua ini adalah dosa besar. Iya, sangat jelas sekali. Kita baca saja hadis ini adalah sudah jelas. Cuman bagaimana itu maksudnya durhaka kepada kedua orang tua? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika beliau ditanya tentang al-bir wal uquq, tentang berbuat baik kepada orang tua dan durhaka kepada orang tua. Apa kata beliau? Al-bir am tabdula lahuma ma malakta wa fi'lu ma yugdibuhuma wa yusi'u ilai. Dia bilang wa ida'uhuma, enggak. Beliau bilang wa antuti'uhuma fima amarok bih malam ya'muraka bimaksiatillah. Jadi beliau ditanya tentang berbuat baik dan durhaka kepada orang tua. Beliau bilang kalau berbuat baik itu kamu memberikan kepada kedua orang tuamu apa saja yang kamu punya. Ketika orang tuamu minta kamu berikan, atau orang tuamu tidak minta juga kamu berikan. Semua yang kamu miliki. Itu namanya berbuat baik pada orang tua. Kamu mentaatinya ketika keduanya perintah. Memerintahkanmu. Selama tidak memerintahkanmu kepada maksiat kepada Allah. Karena kalau dia perintahkan kepada maksiat, tidak boleh kamu taat. Tidak boleh berdalil, orang tuaku suruh. Tidak bisa. Iya, kalau itu adalah merupakan dosa, tidak bisa kita bilang orang tua suruh. Ya, orang tua suruh. Boleh kita tidak taat. Terus beliau berkata, wal uquq, sementara durhaka, antahjurahuma wa tahrimahuma, kamu menjauhi keduanya, menghajarnya, kamu menjauhi keduanya, dan kamu mengharamkan kebaikanmu untuk orang tuamu. Itu namanya durhaka. Kamu tidak taat, itu namanya hajar. Tidak taat padanya, dan kamu juga tidak memberikan kebaikan, melayani keduanya. Orang tuamu tidak menyuruh kepada maksiat, kamu tidak taat. Ada kamu memiliki sesuatu, kamu tidak pernah kasih orang tuamu. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala terkait dengan durhaka. Nanti akan dikatakan sendiri sebenarnya di hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di nomor ke-8. Durhaka itu dia melaknat orang tuanya, mencerca, memaki orang tuanya, akan datang sebentar. Tapi ini bentuk dari bentuk apa? Durhaka. Nabi akan sebutkan sendiri bentuknya. Kemudian di hadits keempat kata beliau, wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla harrama alaikum uquqal ummahat. Nah, ini penjelasan. Kalau tadi itu dosa besar, kalau ini haram. Belum bawakan hadis ini, apa hukumnya? Kan dia dosa, hukumnya apa? Ini hadisnya. Wa wa'dal banat
Wa man anwahat wa karihalakum salasan kila wa qal wa katratas su'al wa idha'atal mal. Ini hadis juga riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Cuman Syekh Abdul Razak tidak memberikan komentar di setelah hadis bilang muttafaqun alaih. Enggak. Tapi ini memang hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian, haram. Allah haramkan atas kalian uququl ummahat, durhaka kepada para ibu. Haram hukumnya durhaka. Jadi apa hukumnya durhaka kepada orang tua? Jawabannya haram. Apa dalilnya ini? Nabi bersabda, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu. Wa wa'dal banat. Ini selanjutnya. Allah juga haramkan kalian mengubur anak perempuan secara hidup-hidup. Karena orang jahiliyah dulu, mereka mengubur anak perempuannya dengan dalam keadaan hidup karena malu. Ya, karena malu. Waman anwahat, juga Allah mengharamkan adalah perkara ketiga, man anwahat, suka menerima tapi tidak suka memberi, yaitu kikir. Yaitu kikir. Dia menahan, suka menahan dan menerima. Dia tidak mau memberi tapi mau diberi. Terus wa karihalakum salasan, dan Allah benci pada kalian 3 perkara. Kila wa qal, gosip. Si sana mengatakan, si sana dikatakan, ini dikatakan begitu. Gosip. Wa katratus su'al, suka meminta-minta. Ini perkara yang tidak dibolehkan. Wa idha'atal mal, dan menelantarkan harta. Tidak merawat yang dimiliki. Ini termasuk perkara yang dibenci. Ya, antum punya harta, punya barang, rawat. Karena itu perkara yang dibenci oleh Allah. Paham kan? Misalnya kita di santri, antum hartanya adalah sekarang adalah pakaiannya, bukunya. Paham kan? Itu kalau ditelantarkan termasuk perkara yang dibenci oleh Allah. Ya, ada celananya kalau sudah jatuh, dia tidak ambil, malu masa sudah jatuh diambil, itu jadi lap saja. Padahal celana bagus tapi malu. Iya, ada bukunya dibiarkan telantar ke sana kemari. Iya, ini perkara yang dibenci. Tapi poin kita bukan itu. Poin kita di bab ini adalah uququl ummahat. Itu termasuk perkara yang diharamkan. Iya, bahkan Allah ancam pada hari kiamat Allah tidak akan melihat kepadanya. Hadits kelima. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 golongan Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Bayangkan, ini bahaya. Iya. Semua kita butuh Allah pada hari kiamat. Kan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah saja. Karena semuanya akan lari dari kita. Ibu, bapak. Kalau nanti antum punya istri, istri antum akan lari. Antum punya nanti anak, anak antum akan lari. Hanya Allah yang bisa membantu kita di sana. Tapi kalau kita durhaka, Allah jangankan bantu, Allah tidak lihat kita. Nabi yang bilang, ada 3 golongan Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Siapa itu? Al-aqu liwalidayhi. Yang pertama, yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini bukan perkara ringan. Iya, kita kadang mudah saja bilang kepada orang tua, begitu. Iya. Bahkan mengomeli orang tua, mudah.
Tapi ini masalah besar ternyata. Durhaka kepada orang tua itu yang pertama yang Allah tidak akan lihat pada hari kiamat. Iya. Ini harus kita pahami dan inilah fungsi kita pelajar. Kita pulang nanti dari belajar harus berubah keadaan. Harus berubah ucapannya kepada orang tua, berubah perbuatannya. Jam pulang belajar sama saja sebelum belajar. Apa fungsinya kita belajar adab? Apa fungsinya? Kita belajar adab. Kalau kita sama saja. Kita pergi sebelumnya dan kita datang sama saja. Nanti orang bilang, orang tua bilang, percuma saya kasih masuk pesantren. Iya. Ini harus dipahami. Ini adalah bukan untuk maslahat orang tua. Kita taat kepada orang tua. Kita tidak durhaka kepadanya. Bukan masalah orang tua. Ini masalah kita sendiri. Kita sendiri yang sengsara kalau kita durhaka. Sebagaimana kita sendiri yang dapat nikmat kalau kita taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Kita sendiri. Tidak ada masalahnya dengan orang tua. Orang tua kita durhaka kepadanya. Tidak ada masalahnya. Dia tetap dalam keadaan baik. Kalau kita juga berbuat baik. Tidak ada dia. Yang masalah kita ini, kita yang butuh pahalanya dan kita yang takut dari dosanya. Karena ini bahaya ini. Sudah dosa besar. Itu haram. Di hari kiamat kita datang. Allah tidak melihat kepada kita. Bahaya. Kemudian yang kedua. Wal mar'atul mutarajjilah. Perempuan yang menyerupai laki-laki. Syukur laki-laki, pakai pakaian laki-laki. Ya, pokoknya dia mutasyabbihat berrijal, dia menyerupai laki-laki. Dia menyerupai laki-laki. Ini termasuk Allah tidak akan melihat kepadanya. Yang ketiga, wad-dayyus dan ad-dayyus. Itu seorang suami yang tidak ada rasa kecemburuannya terhadap dosa dan pelanggaran yang terjadi di keluarganya. Di keluarganya. Istrinya, anaknya melakukan dosa dan maksiat. Dia biasa-biasa saja. Dia biasa-biasa saja. Tidak ada kecemburuannya ketika larangan Allah itu dilanggar. Ketika larangan Allah itu dilanggar. Kemudian setelah itu juga Nabi bersabda. Jadi ini Allah tidak akan melihatnya. Lanjut kata Nabi, wasalasatun la yadkhulunal jannah. Dan ada 3 golongan tidak akan masuk surga. Al-aquli walidai, itu yang pertama. Yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nabi bilang tidak akan masuk surga. Ini yang namanya ancaman, bukan berarti dia kekal di neraka. Enggak, dosa besar selain syirik itu enggak kekal di neraka kecuali dia menghalalkan. Tapi ini namanya hadits al-wa'id. Hadits ancaman. Hati-hati. 3 golongan tidak akan masuk surga. Pertama, al-aqu liwalidai. Yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wal mudmin al-khamar. Pecandu khamar. Pecandu khamar. Khamar di sini maksudnya semua yang memabukkan. Dari segala jenisnya. Sabu-sabu, ganja, semua. Semua yang memabukkan itu namanya apa? Khamar. Ballo. Tahu ballo? Orang Makassar tahu ya? Yaitu, apa itu? Mana Ustaz? Ballo. Apa itu Ustaz? Ballo. Minuman putih. Iya, maksudnya minuman putih ini apakah susu juga putih? Tapi begitu istilahnya Ustaz ya, di orang-orang ya, kita minum putih dulu. Begitu. Tapi maksudnya jelaskan hakikatnya ini ballo. Supaya teman-teman juga tahu apa itu ballo. Kalau disebutkan suatu saat. Khamar. Sampai sekarang, siapa orang Makassar? Nah, apa itu ballo? Nah itu dia. Dia bilang air talabasi.
Apa itu tala? Pohon tala. Nah, jadi ada pohon tala itu ada airnya. Kalau diminum saat turun, ada itu yang dingin biasanya orang jual. Kalau diminum baru turun manis. Tapi kalau dikasih basi, ini dia jadi khamar. Orang yang mau mabuk, dia suka yang basi. Dia tidak suka yang manis. Nah, dia kasih basi dulu. Dia kadang tanam dulu atau dia jemur di matahari. Pokoknya sampai berbusa basi. Kalau dia minum, kecut mukanya. Paham kan? Ya Ustaz? Pernah? Tidak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat dia. Dipahami nih. Jadi semua memang bukan. Kalau dia kecanduan itu, tadi kecanduan talabasi tadi, itu masuk di sini. Itu termasuk dosa yang tidak masuk surga. Ya, bahaya kalau kecanduan. Kemudian yang ketiga, yang tidak akan masuk surga adalah al-mannan bima a'ta. Orang yang selalu mengungkit-ungkit kembali apa yang dia beri. Ya, dia beri seorang, dia bilang, dia begitu karena saya beri. Paham kan? Mengungkit-ungkit kembali yang diberi. Nah, ini termasuk yang tidak dibolehkan. Poin kita adalah al-aq liwalidayhi. Ternyata Allah tidak akan melihatnya dan dia tidak akan masuk ke dalam surga. Ini 5 hadis. Alhamdulillah kita cukupkan dulu 5 itu. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Di hadis-hadis berikutnya insyaAllah. Ini ada 16 hadis beliau sebutkan dalam bab ini. InsyaAllah kita ambil lagi di pertemuan akan datang. Ada pertanyaan? Tunggu. Taib. Ada 4 pertanyaan Ustaz, yang 3 dari saya, yang satunya dari pertanyaan titipan. Tidak apa-apa. 10. Nah. Iya, siap. Yang pertama, kami sebagai seorang penuntut ilmu, itu kadang datang sifat futur dan lemahnya iman. Motivasi dari Ustadz buat kami yang kadang dilanda oleh sifat futur. Baik, Masya Allah. Umum ya? Di futur apa saja? Ada hadis yang saya pernah baca terkait dengan orang yang futur. Jadi kata Nabi SAW dari hadits Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah SAW bersabda, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halak. Kata Nabi, likulli amalin syirrah. Setiap amalan yang kita akan kerjakan atau yang kita sedang kerjakan itu ada syirrohnya, ada semangatnya. Likulli amalin syirroh. Setiap amalan itu ada masa semangatnya. Walikulli syirrotin fatrah. Tapi kata Nabi, setiap semangat itu pasti ada futurnya, ada jenuhnya. Pasti itu, Nabi bilang pasti. Setiap semangat, setiap amalan ada semangatnya. Setiap semangat pasti ada fatrah. Ada masa futurnya, masa jenuhnya. Bosan. Iya. Rasa malas.
Kata Nabi SAW, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Siapa yang masa futurnya, masa jenuhnya itu tetap cenderung kepada sunnahku. Jadi dia lagi malas, tapi dia tetap di atas sunnah. Iya, lagi malas, tetap di atas sunnah. Dia malas melakukan sesuatu, tapi dia tetap di atas sunnah. Dia tidak kerjakan hal itu, tapi tetap di atas sunnah. Dia tidak bid'ah. Karena bahaya, malas tapi malah masuk ke mana? Ke bid'ah, itu bahaya sebentar. Iya, sekarang dia lagi malas, tapi tetap dia di atas sunnah. Dia datang malasnya tetap berjenggot, datang malasnya tetap tidak isbal. Ya, datang malasnya tadinya tidak merokok, dia tetap tidak merokok. Kayak sebagian orang kalau malas cukur jenggot, malas isbal, malas merokok, malas dengar musik, malas dengar lagu, malas telepon perempuan, teman curhat ya dari setan perempuan. Iya. Malas dia begitu dia. Malas tapi tidak di atas sunnah. Tapi kata Nabi sekarang, siapa yang masa malasnya itu tetap di atas sunnah. Tetap di atas sunnahku kata Nabi. Faqad aflah. Maka sungguh dia telah beruntung. Orang yang masa futurnya tetap di atas sunnah, itulah orang yang beruntung. Karena tidak ada orang yang tidak futur. Tidak ada itu orang semangat terus begitu. Tidak ada. Tidak ada. Biar Ustadz. Iya. Kadang misal contoh. Saya mau menulis sebuah buku. Semangat terus. Tapi kadang datang masa malas. Gimana caranya? Harus kita ganti. Kalau lagi malas buku yang itu, ganti dengan buku yang lain. Itu namanya tetap di atas kebaikan. Tetap di atas kebaikan. Kita menulis buku misalnya banyak masalah. Banyak tulisan. Bisa diganti dengan yang lain. Ada mikir pula antum yang melakukan amalan apa saja. Iya, amalan apa saja. Ganti dengan amalan lain. Lagi turun semangat, hafal Quran, hafal hadis. Hafal hadis. Ia lagi tidak semangat, hafal hadis, hafal Quran. Dia ya murojaah saja yang sudah dihafal. Murojaah saja yang sudah dihafal. Banyak hal lain. Pokoknya tetap di atas kebaikan. Maka sungguh dia telah beruntung. Tapi kata Nabi, waman kanat. Tapi siapa yang masa futurnya ila ghoridhalik kepada selain itu. Ayah. Kata Nabi, faqad halak. Maka sungguh dia telah celaka. Ada orangnya. Tadinya anak pesantren. Futur, malah kuliah di tempat umum. Gimana itu? Iya, kuliah tempat umum, ikhtilat, campur baur, tidak lepas dari perempuan. Itu kebinasaan. Itu namanya kebinasaan. Walaupun dia bilang, saya bisa menjaga diri. Karena sebagian orang bilang, datang ke saya bilang, orang tuaku, kan kalau ada maksiat tidak boleh kita taat. Tidak boleh kita taat. Tapi begitu kita. Kadang sebenarnya bukan orang tua. Kita sendiri yang sudah bosan. Kita sebenarnya lagi futur. Sudah bosan di pesantren. Begitu. Padahal kan kalau bosan di satu pesantren. Sudah tamat. Pindah saja pesantren lain. Iya kan? Tidak perlu kita pindah ke kampus. Kan begitu kalau baiknya. Pindah ke pesantren lain. Ya kan? Atau cerita sama Ustadz. Gimana ini Ustadz? Saya sebenarnya kalau belajar di sini orang tuaku. Tapi misalnya kalau saya ke Yaman. Orang tua saya dukung karena keluar negeri. Sudah kan ceritakan. Tinggal kita carikan masalahnya. Enggak? Apa masalahmu? Orang tua saya enggak punya uang. Ya tinggal dicarikan uang. Kan begitu masalahnya. Bukan berarti kita langsung pergi diam-diam saja. Futur diam-diam saja pergi masuk di tempat yang berbahaya. Kan tidak boleh begitu. Makanya rata-rata orang begitu binasa.
Yang bilang Nabi. Yang bilang Nabi. Tidak syariat yang ditegakkan. Tidak ada juga amar ma'ruf nahi mungkar. Binasa. Binasa. Dan itu adalah awal dia jauh. Awal dia jauh. Dan nanti akan semakin jauh. Karena yang Nabi yang bilang. Nabi yang bilang. Maka siapa yang futur, inilah solusinya. Tetap di atas sunnah. Tetap di atas kebaikan yang biasa kita lakukan. Yang biasa kita lakukan. Iya. Kalau misalnya tadi puasa Daud. Tidak mampu. Datang kemalasan. Senin Kamis. Oh datang kemalasan. 3 hari sebulan. Iya 3 hari sebulan. Iya. Kalau dengan puasa ini membuat kita malas belajar. Jangan berpuasa. Kan yang penting kita masih bisa belajar. Nah masih bisa belajar. Itu hal-hal yang harus dilakukan. Yang penting tetap di atas kebaikan. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua Ustaz, bagaimana hukum sholat ketika kita sholat terus lengan baju kita dilipat? Karena anak kalau nggak salah pernah mendapatkan perkataan dari Ustadz atau para syekh bahwa tidak dibolehkan ketika sholat itu lengan baju dalam keadaan tergulung. Betul. Iya. Datang dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa kita sholat tidak boleh mengikat rambut dan tidak boleh melipat pakaian. Tidak boleh melipat pakaian dan tidak boleh mengikat rambut. Ya, datang. Hal tersebut. Di antara lafadznya adalah kata Ibn Abbas, umirun Nabi SAW, Nabi memerintahkan ayasjud ala sabati a'dha, untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Dan di riwayat Muslim dia jelaskan 7 itu. Cuma di sini ada sambungannya, wala yakuffa sya'rahu wala thiyabahu. Dia tidak melipat bajunya dan tidak mengikat rambutnya. Tidak melipat bajunya dan tidak mengikat rambutnya. Ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apakah larangan di sini adalah tahrim, pengharuman, atau makruh, atau dimakruhkan? Itu diperselisihkan. Mayoritas berkata haram, pengharuman, karena memang lafadznya Nabi melarang. Nabi melarang. Bahkan di riwayat Imam Muslim dikatakan umirun Nabi ayasjuda ala sab'atin. Nabi memerintahkan untuk sujud di atas 7 wanuhi, dan dilarang. Asal larangan haram. Setelah itu apakah batal sholatnya atau tidak? Tidak batal. Cuman dia berdosa. Orang yang sholat dalam keadaan dia melipat bajunya, dia berdosa. Sholatnya sah. Dia berdosa, sholatnya sah. Seperti itu. Terus yang selanjutnya Ustaz, mengenai kasus ada anak dapatkan bahwa apakah diperbolehkan ketika waktu berpuasa sudah tiba, tetapi dia katakan bahwa boleh berbuka puasa dengan niat, sedangkan di lain sisi dia mampu untuk berbuka puasa dengan sajian-sajian yang ada, misalnya air dan sebagainya. Apakah boleh hal semacam itu, Ustaz? Iya, Masya Allah, enggak boleh. Iya, enggak boleh. Cuman seorang jika dia berniat untuk membatalkan puasanya, apakah batal atau tidak, itu diperselisihkan. Kalau enggak dia melakukan pembatal, dia berniat membatalkan, apakah batal puasanya atau tidak? Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Kan dia belum membatalkan. Yang jelas itu masalah. Paling sedikit dia menyelisih sunnah. Anas radhiyallahu taala anhu mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftir ala rutobat. Fa illam takun rutobat fatamarat, fa illam takun tamarat hasayatin min ma. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam
kalau berbuka, belum berbuka dengan rutop. Kalau tidak ada, maka belum berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada, maka belum minum air. Jadi kalau ada orang berbuka dengan niat saja menyelisih sunnah. Dia menyelisih sunnah. Karena Nabi sendiri mencontohkan, belum berbuka dengan hal yang membuat puasa itu batal. Makanan atau minuman. Makanan atau minuman. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Pertanyaan dari teman. Bagaimana menyikapi dengan ibu yang fokusnya dengan belajar. Belajar ini belajar ilmu syar'i. Tetapi kami sebagai anak itu kurang perhatian. Sehingga perhatiannya tersebut kami dapatkan dari ibu dari istri kedua ayah kami. Barakallahu fiik. Wah, Masya Allah. Hai. Baik. Alhamdulillah kalau ibu kita fokus terhadap belajar, bagus. Alhamdulillah itu kan untuk kita juga. Untuk kita juga. Iya, dan sampai kita bilang kurang perhatian, sebenarnya tidak. Siapa tahu dia doakan terus anaknya supaya menjadi anak yang soleh dan soleh, itu namanya sudah perhatian. Itu namanya sudah perhatian. Karena jangan sampai kita seperti sebagian orang, perhatian itu kalau sering dikasih uang. Ya kan? Ya, dan jangan menjelekkan ibu pertama gara-gara itu. Itu tidak sama ibu kedua yang tidak melahirkan dengan ibu yang melahirkan. Jangan pernah merasa bahwa ibu kedua lebih baik. Siapa tahu karena dia ada sesuatu dari bapak. Jangan sampai dia ingin mencari perhatian. Tapi kan tidak boleh kita bersangka begitu. Karena kita tidak tahu hatinya orang. Yang jelas, ibu yang melahirkan kita tidak akan pernah sama dengan ibu yang tidak melahirkan. Dengan ibu yang tidak melahirkan. Jangan pernah merasa tidak perhatian. Mana ada orang ibu tidak perhatian terhadap anaknya. Singa saja yang ganas yang begitu, tidak pernah dia makan anaknya. Betul enggak? Tidak pernah dia injak anaknya. Kalau dia injak, maka pasti dia angkat kakinya. Ini singa. Hewan yang ganas memakan yang lain. Tapi dia tidak sama anaknya. Maka apalagi ibu, manusia. Manusia. Tidak boleh kita bilang begitu. Tidak boleh. Iya. Sudah? Alhamdulillah. Bismillah. Ahsanallahu ilaik wa barakallahu fi'alik. Pertanyaan Ustaz, hadis dari Ibnu Umar tentang ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu la yanzurullahu yaumal qiyamah, tentang di antara sifatnya ad-dayyus. Ini khusus untuk laki-laki pada umumnya atau hanya untuk kepada seorang suami? Karena contoh seorang anak yang tidak cemburu terhadap saudarinya atau tidak cemburu terhadap ibunya yang melakukan suatu kejelekan. Bisa umum, bisa khusus. Bisa berlaku umum, bisa berlaku khusus. Cuman kalau suami kan dia punya kuasa. Dia punya kuasa. Beda dengan anak. Dia tidak punya kuasa. Suami bisa mengingkari dengan tangan, lisan. Anak kadang hanya mampu dengan hati. Kan dia tidak punya kuasa. Nah, tapi masuk umum. Jazakallah khair. Bismillah, barakallahu fiikum Ustaz. Pertanyaannya ada dua, Ustaz, berkenaan dengan salam. Ketika imam salam, apakah kita langsung mengikuti imam salam atau menunggu imam selesai salam, Ustaz? Kemudian yang kedua, Ustaz, berkenaan dengan tasyahud. Ana pernah melihat ada orang yang tasyahud, dia menurunkan telunjuknya ketika selesai tasyahud, Ustaz. Sementara yang terjadi secara umum itu ketika hendak salam sudah menurunkan tasyahudnya, Ustaz. Jarinya, Ustaz. Baik. Masya Allah. Untuk pertanyaan yang pertama, kapan seorang makmum itu salam? Ketika imam salam tanpa selang waktu. Karena lafaz hadis idza salam fasallimu.
Jika imam salam maka salam pakai fa. Fa itu tertib bila muhlah. Ikut setelahnya tanpa selang waktu. Ikut setelahnya tanpa selang waktu. Jadi kalau imam bilang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita bilang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Setelahnya tanpa selang waktu. Paling lambat adalah setelah salam kedua. Itu dia. Karena lafaznya pakai fa. Pakai fa, bukan pakai summa. Kalau pakai summa berarti ada tarohi. Boleh ada selang waktu. Tapi ini lafaz hadis adalah tidak pakai. Juga imam itu kan diikuti. Imam itu diikuti. Kemudian masalah pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Semua lafaz hadis, ada hadis Ibnu Umar, ada hadis Wa'il bin Hujur. Ya. Dari hadis-hadis ada hadis Jabir juga. Semua menjelaskan tentang tasyahud dan terkait dengan posisi tangan. Itu adalah semuanya adalah saat bertasyahud. Saat bertasyahud. Bahkan dalam sebagian lafaz hadis dikatakan wahwa yad'u biha. Itu dia berisyarat dan dia sedang membaca doa tasyahud. Doa tasyahud. Adapun salam tidak sunnah kita menunjuk. Adapun saat salam tidak sunnah kita menunjuk. Apalagi setelah selesai salam baru diturunkan. Tidak ada tuntunannya. Ya semua lafaz hadis. Mau kita cari lafaz hadis apapun. Maka semuanya berkaitan dengan tasyahud. Misalnya hadis Ibnu Umar. Nabi SAW. Ya. Idza qa'ada lit tasyahud. Wadu'ah yadahu al-yumna ala fakhidil yumna. Wa yadahu al-yusra ala fakhidil yusra. Nabi meletakkan tangan kanan di atas paha kanan. Tangan kiri di atas paha kiri. Ya, wa asyara bi salasatin wa khamsin. Ya, bisababah, belum menunjuk berisyarat dengan jari telunjuknya dengan angka 53. Dengan angka model angka 53. Model angka 53. Model angka 53 itu 50 itu begini, 53. 50 karena orang Arab kalau bilang 50 begitu maksudnya. Kalau tiga, ditekuk tiga ini. Dia tekuk tiga. Kalau dibilang tiga, gini. Tekuk tiga. 50, tekuk semuanya. 40, 4 dia tekuk 4. Dia tekuk 4. Paham ini? Ini angka. Orang Arab kalau berisyarat, bukan ngomong tapi berisyarat dengan tangan. Ada cara menghitungnya dengan angka. Jadi dia 50 begini. Dikepalkan semuanya. Ini 50. Kalau dikepalkan semua begini berarti maksudnya 50. 50. Kemudian 3 itu 3 ini yang 3 yang dikepalkan. Berarti dikasih naik 1. Dikasih naik 1. Itu namanya berisyarat dengan jari telunjuk dengan angka 53. Karena 53. 53. Paham kan? Kemudian dalam hadis lain Nabi dalam hadis Jabir melingkar. Hanya menekuk kedua ini kemudian melingkarkan ibu jari dengan jari tengah. Ini dua cara bertasyahud. Semua ini dibilang kalau bertasyahud bukan bersalam. Bukan bersalam. Yang melakukannya menyelisih sunnah. Menyelisih sunnah. Alhamdulillah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Pertanyaan saya, apakah sah sholat seseorang ketika dia itu ruku bersama imam dalam keadaan belum selesai membaca Al-Fatihah? Dia ikut ruku bersama imam dalam keadaan dia belum selesai membaca surah Al-Fatihah. Dia dapat imam berdiri. Nah Ustaz. Berarti dia berdiri sama imam. Baru dia ruku, dia belum baca Al-Fatihah. Belum selesai Ustaz, karena mungkin karena cepat imamnya membaca Al-Fatihah. Tidak sah. Dia harus ganti rakaat. Harus diganti rakaatnya. Yang dia tidak baca Al-Fatihah padanya. Nah? Bila afwan Ustaz. Tidak salah. Silakan. Kan ada yang disebutkan di dalam hadis itu
Allah mengharamkan 3 golongan. Yang saya mau singgung yang kedua yaitu khamar. Kalau misalnya orang lain itu minum tapi dia mabuk, Eh, dia mabuk Ustaz. Tapi oh jadi kalau- orang lain yang minum, iya, orang tapi lain, dia mabuk. iya, tapi kalau saya yang minum tidak mabuk Ustaz, apa hukumnya itu? Jangan saudara. Semoga Nabil jauh dari khamar. Nah, jangan bilang saya. Nah, maksudnya jadi ada kasus ya. Ini kasus aneh. Jadi kalau dia minum, enggak mabuk. Tapi kalau orang lain minum, malah dia yang mabuk. Wah aneh juga itu di. Ada yang begitu Nabil? Iya Ustaz. Iya. Masa? Contohnya antum? Iya. Hah? Enggak boleh begitu Nabi. Iya, jadi antum tanyakan apanya? Itu minumannya haram bagi saya atau tidak? Masya Allah itu intinya. Jadi kan ketika Nabil minum, contohnya Nabil minum katanya enggak mabuk dia. Biar 1 ember. 3 teguk Ustaz begitu. 3 teguk, enggak mabuk. Tapi orang lain minum, Mabuk. mabuk. Orang itu ya bukan Nabil. Orang itu. Dia mabuk kalau 3 teguk. Kalau Nabil belum. Iya. Bisa yang begitu. Apakah haram bagi Nabil karena belum memabukkan? Jadi khamar itu haram ketika memabukkan atau karena dia khamar? Itu pertanyaannya Nabil. Khamar itu haram ketika sudah memabukkan. Jadi kalau kita minum belum memabukkan tidak haram. Tapi kalau sudah memabukkan baru haram atau gimana Nabi? Mau saya tanyakan Ustaz. Itu yang saya mau tanyakan. Baik, alhamdulillah. Khamar itu haram sedikit dan banyaknya Nabi. Kata Nabi SAW, kullu muskir haram. Setiap yang memabukkan itu memang sudah haram. Setiap yang memabukkan haram. Paham kan? Apakah sedikit atau banyak? Semuanya. Sedikit atau banyak. Jadi zatnya yang haram Nabi. Bukan nanti tunggu mabuk baru haram. Kalau kau minum mabuk berarti sudah tidak boleh tambah. Karena haram itu. Tidak begitu Nabi. Paham kan? Paham tak? Jadi dia memang zatnya sudah haram. Mau diminum atau tidak memang sudah haram. Mau memabukkan atau tidak memang dia khamar itu apa? Haram. Nah? Bismillah. Ustaz bisa tadi di hadis Ibnu Abbas yang disebutkan 7 tempat sujud. Bisa disebutkan itu apa-apa saja yang Bisa, siap. Iya. Jadi lafaz Muslim umirtu an asjuda ala sabati a'dha. Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud, al-jabha wa asyara ila anfi. Nabi sebut jidat, tapi belum tunjuk hidung, maksudnya hidung dan jidat. Jadi jidat menyentuh tempat sujud, demikian pula hidung. Nah, itu satu. Itu dianggap satu. Itu dianggap satu. Wal yadan, kedua telapak tangan. Itu sudah 3. Warukbatan, kedua lutut. Itu sudah 5. Watrofil qadamain, ujung kedua kaki, jari-jari kaki. Itu sudah 7. Nah, jadi kalau antum sujud Arjun, tidak boleh kakinya terangkat. Karena kita diperintahkan untuk sujud dengan 7, termasuk kaki. Nah, tangan, lutut, itu 7. Paham Arjun? Lewat Mas. Karena kalau tidak Mas, nanti banyak yang begitu lagi di sini. Nah? Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum ya Ustaz. Melanjutkan pertanyaannya tadi Ustaz yang apa? Lengan baju dilipat ketika sholat. Bagaimana kalau modelnya memang dilipat begitu Ustaz? Dilipat keluar begitu? Memangnya modelnya Ada lipatannya begitu Ustaz? sudah terlipat. Ya. Bukan kita yang melipat. Bukan? Memang desainnya begitu. Ya.
Enggak apa-apa. Masa kita mau robek baru dibuka? Nah itu namanya sudah rancangannya kan? Enggak masalah. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Saya ingin bertanya tentang bab syarikah, kerjasama. Masya Allah, menakutkan saya kalau jual beli begini. Enggak ada pertanyaan yang santai-santai sedikit, ini hari libur begitu. Yang enggak perlu pikir keras begitu. Ini kalau begini ini pikir keras orang. Memang antum enggak mau kasih istirahat Ustadz Mudi. Ini kan hari kita berbahagia, pertanyaan-pertanyaan santai. Karena sudah 3 kali saya bertanya Ustaz, tapi belum dijawab. Hah? Pakai kertas. Sudah 3 kali saya bertanya tapi belum sempat dijawab pakai kertas. Masa? Jadi, bismillah. Ustaz. Begini, saya kan ikut sebuah syarikah sama teman kerjasama. Wah, santri dia sudah bisnis. Enggak. Masya Allah. Sebelum masuk di sini. Bisa Ustaz. jadi donaturnya. Masya Allah. Terus? Namun akad di awal yang disampaikan itu cuman bagi hasil sekian persen. Qadarullah di awal itu tidak disampaikan bahwasanya jika mengalami kerugian maka akan dipotong sekian persen dari modal yang masuk. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah sesuai akad di awal atau kalau rugi kita juga harus ganti rugi? Harus, begitu keharusan syarikah. Walaupun tidak ada akad. Walaupun tidak ada akad, tapi keharusan namanya bekerja sama itu adalah bagi untung dan bagi rugi. Walaupun tidak akad. Nanti kita zalim. Karena kita berarti mau untung terus. Tidak mau rugi. Zalim kita sama teman syarikah. Kalau masalah persen kerugiannya Ustaz kira-kira berapa? Tergantung berapa kita punya modal. Nah, dan berapa persen kita kerugiannya, baru kita bagi juga. Yang sekarang anggaplah kita rugi bulan ini adalah 20%. Sudah, misalnya tadi bagi hasilnya 50-50 ya 10-10. Ya, kerugiannya diganti. Satu lagi Ustaz. Jikalau ini kan teman saya pemula ya Ustaz dalam bisnis. Apa? Pemula. Maksudnya Antum berarti sudah senior. Enggak. Masya Allah. Mantap. Masya Allah. Dia pemula dalam bisnis ini Ustaz. Qadarullah itu hari banyak. Saya kan bisnis Ustaz? Ternak ayam. Wah, masih terbongkar ini. Ternak. Ustaz. Cuman dia pemula. Qadarullah waktu hari sebelum panen itu banyak yang meninggal. Mati. Iya, banyak yang mati. Alhamdulillah. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah kalau seumpama karena dia pemula akhirnya ayamnya itu banyak yang mati? Enggak, dia tadi atau tidak? Dia melampaui batas atau tidak sengaja baru sehingga mati atau dia sudah berusaha untuk menjaga kemudian mati? Gimana? Dia sudah berusaha untuk menjaga? Katanya Ustaz sudah berusaha. Sudah, enggak boleh ganti kerugian. Entah, kasihan teman yang antum sudah berjuang baru antum kasih ganti rugi. Entah, sama hukumnya pemula dan sudah senior. Iya kan? Insyaallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi aman ini usaha ini. Entah, bisa diajukan donatur nih. Siapa tadi? Apa di kantongnya antum itu? Panitia apa itu? Oh, kunci. Saya kira panitia majelis taklim. Bismillah. Ini ada titipan pertanyaan dari keluarga Ustaz. Tapi sebelumnya ada ceritanya dulu Ustaz. Wah, kita dengar semua ini. Ini kan Om dia penjual sawit. Dia beli sawit dari petani-petani begitu Ustaz. Cuman ketika dia masuk ke perusahaan untuk menjual sawit yang sudah dikumpul, itu maksudnya tidak boleh perorangan Ustaz. Jadi harus dia bawa nama kelompok tani. Jadi setelah dia ambil di petani, dia ambil surat pengantar buah dari kelompok tani baru bisa masuk ke perusahaan untuk menjual itu Ustaz. Kemudian setelah itu, setelah dia masuk ke perusahaan untuk menjual, di perusahaan itu dia tidak langsung menerima uangnya Ustaz. Tidak langsung menerima uang dari sawitnya itu. Tapi ada slip, ceritanya Ustaz, slip itu semacam nota dari perusahaan.
Kemudian slip itu dibawa ke ketua kelompok tani tadi Ustaz. Nah, uangnya diambil di situ Ustaz. Karena di perusahaan sawit itu hasil jual buah itu tidak bisa kita ambil langsung, kita menunggu 10 hari Ustaz. Jadi dia ambil di ketua kelompok tani uangnya Ustaz. Nah, di situ ada potongan Rp350 per kilonya Ustaz. Siapa yang potong? Yang ini Ustaz, ketua kelompok taninya Ustaz. Ada potongan di situ karena kita ambil uang di situ. Jadi ini ketua kelompok tani yang menunggu uang dari perusahaan. Karena nanti 10 hari ke depan baru kita bisa ambil uang dari perusahaan. Kenapa dia ambil di kelompok tani? Kenapa dia tidak tunggu saja? Karena mau lagi beli sawit Ustaz, maksudnya modalnya Ustaz. Ya sudah, sabar saja. Kalau begitu tidak boleh, jangan sampai dia berutang. Nah, jangan sampai dia berutang terus diambil manfaat oleh kelompok tani. Nah, kalau dia berutang, akadnya berutang dah, kemudian ketika dibayar dia dapat keuntungan dari utang, maka riba. Maka riba. Nah, Jadi jalan keluarnya harus menunggu dari perusahaan. tunggu. Tapi maksudnya tidak bisa masuk ke perusahaan kalau tidak membawa nama kelompok tani Ustaz. Makanya ini sekarang ini tadi itu yang berapa ribu tadi per kilo tak? Itu karena kerjasamanya ini atau karena tunggu utangnya? Kan begitu tahu. Dah? Maka kan antum sekarang bilang adalah dia ambil uang di sana. Baru nanti dia potong, kan dia potong. Berarti dia ambil untung kan dari utang. Tapi kalau misalnya tadi itu dia bilang, oh ya kamu boleh pakai nama kami, syafaat di sana. Iya kan? Tapi nanti kami dapat sekian persen. Kita kerjasama untuk memasukkan. Nah, dia pakai namanya, kamu pakai tenaga. Bagi hasil, setiap kilo saya dapat sekian. Jadi kalau akad seperti itu Ustaz bisa? Bisa. Kan ini bukan akad utang piutang, ini akad dagang. Kerjasama ya? Kerjasama. Kita kerjasama sama kelompok tani. Nah, kan? Kalau akad seperti itu tadi nanti takutnya utang yang diambil manfaat. Kalau utang diambil manfaat berarti riba. Ya kan? Nah Ustaz. Syukuran jazakallah khair. Iya. Silakan, masih sebaris. Bismillah. Apa hukum meminum kopi luwak yang asalnya dari hewan luwak yang mengonsumsi biji kopi lalu dikeluarkan lewat kotoran kemudian dibersihkan dan dikelola menjadi kemasan kopi Ustaz? Banyak di kopi lain. Banyak di kopi lain yang tidak keluar dari luwak. Nah, Ya. Jamit, itu minum. Kenapa kita paksa minum toh kotorannya luwak? Banyaknya kopi lain toh yang jelas-jelas. Tinggalkan yang subhat. Kan yang paling rendah ini adalah subhat. Paling rendah adalah apa? Subhat. Subhat begitu, tinggalkan biar antum selamat daripada pikir terus. Nah, kopi lain mau kita minum. Jazakallah khair. Wa'alaikum. Terakhir, tidak ada Mas Fudail? Tidak ada pertanyaan? Baik, berarti terakhir. Bismillah. Ahsanallahilaikum. Sebelumnya kita udah ketahui bersama Ustaz bahwasannya menuntut ilmu agama, belajar agama adalah bentuk berbakti kita kepada kedua orang tua. Nah, tatkala kita dapati orang tua kita itu lagi sakit dan harus dirawat, sedangkan seluruh keluarga, seluruh saudara itu pergi juga belajar ilmu agama. Nah, apa yang harus kita lakukan Ustaz sebagai seorang anak? Apakah kita merawat orang tua kita sampai dia sehat, kemudian kita pergi belajar, atau kita titipkan kepada tetangga atau keluarga yang lain untuk merawat kedua orang tua kita? Kita rawat. Kalau tidak ada yang merawat, kita rawat. Dan boleh kita bersepakat sama saudara yang lain. Saya sekian bulan, setelah itu kamu lagi. Boleh. Jangan titipkan sama orang. Ya Allah.
Seorang tua titip sama tetangga. Nah, yang rawat anak. Nanti tinggal kalau semuanya adalah mau belajar, tinggal dibagi hasil. Dibagi ya bulannya. Kamu sekian, saya sekian. Supaya sama-sama bisa belajar. Nah? Alhamdulillah. Antum akan mati? Hah? Iya, habiskan nih. Baru jangan beli lagi. Nah, habiskan. Baru nggak usah beli lagi. Nah, alhamdulillah. Jadi berapa orang yang minum? Alhamdulillah, habiskan. Baru jangan beli lagi dah. Yang lain saja. Masya Allah. Itu darurat nih. Baik. Kita cukupkan. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.